Dan syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal Islam madina wa ja'alana muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimina mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kanallahu ghafurur rahima. Amin. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kama qol An-Nur ayat 31. Ibu-ibu jamaah pengajian Masitoh rahimakumullah. Amin. Wonten kesempatan menika monggo kita sareng-sareng muji syukur biqaulina alhamdulillah bil alamin. Kita diberikan kesehatan. Sehat nggih? Kesempatan ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena banyak saudara kita yang sehat tetapi tidak sempat tapi tidak sehat. Nah, kita kedua-duanya diberikan oleh Allah kepada kita sehat dan sempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan keharibahan Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya dan senantiasa kita jauhi sekuat mungkin apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga kita semuanya termasuk tercatat sebagai umatnya yang kelak di yaumul akhir mendapat prioritas syafaatnya. Amin. Salah satu dari larangan-larangan monggo kita kupas sareng-sareng. Al-Qur'an kang sakaula aturaken. Kepingin melaksanakan larangan Rasul Allah utawi kepingin menjauhi ngeduhi napa nglakoni jawabe kok ketoke pating pelecin. Kepengin melaksanakan larangan Allah atau menjauhi? Tenan nggih? Niki Al-Qur'an. Ampun bain-bain. Bismillahirrahmanirrahim, mulai sekarang monggo. Ingkang kula aturaken kala wau artine, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Jobi mangke sing isih lara utawa sing urung kepengin nglakoni utawa sing anu niku jenengan pun janji. Hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ini siji. Enggaknya mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Coba digatekke tenanan.
Janji Bu nggih ingin memakai jilbab nggih? Teng pasar pakai jilbab? Teng masjid pakai jilbab? Pengajian pakai jilbab? Kita sudah iktikad ingin melaksanakan perintah Allah. Nyanggun Mbak Ning pakai jilbab? Iya. Pokoknya metu saka rumah pakai jilbab. Ini Al-Qur'an. Manggulei mangke surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu bukan penutup wajah. Bukan penutup wajah. Justru bagi mukminat maksudnya nggih. Niku kena sing ketok niku namung wajah kalih epek-epek tangan. Jadi yang nama jilbab itu bukan untuk penutup wajah. Namun jilbab itu kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. Sedangkan khimar adalah penutup kepala. Mula sing bener panjenengan iku duwe cilik kados Mbak Pak Jon kene enek sik ngisor baru pakai jilbab. Ora langsung jilbab. Itu nanti nek langsung jilbab kadang-kadang sholat itu saja ke sana kemari. Langsung rukuh sholat kadang-kala ketok. Nah, itu pakai dulu diusahakan. Nah, ini cilik ireng kaya pokoke kaya ibu-ibu sing wis make sing urung niku mangke diusahakan. Niku mangke itu namanya yang diistilahkan di sini. Nah, seperti firman Allah itu wonten niki. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, ini surat An-Nur ayat 31. Bukan Mbak Nur niku, tapi ayat An-Nur. Nggih. Surat An-Nur. Ayatnya ayat 31. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman. Ngaku beriman mboten? Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Sing nampak niku biasa nampak napa Bu? Napa? Cincin ku biasa. Nah, nek sing pis terbiasa kulino itu enggak masalah. Nah, tapi kalau sengaja yang tidak biasa nampak di peh nggawa kencrong sikile wae mlakuke di gejruk-gejruke. Nah, terus nggawa ngagem napa? Ngagem gelang. Nah, kados kula nggo jam anyar nerke iki lho Nak, tak kandhani niki lho, biasa nggo tangane niki lho. Nah, ketok. Nah, ini tidak boleh. Ini wanita-wanita wajib nek ngaku beriman. Iman itu lesannya ikrar, syahadat, hatinya betul-betul yakin. Kalau ini perintah Allah harus yakin hatinya. Aku harus menutup aurat. Aku harus memakai jilbab karena itu Al-Qur'an. Nah, kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, yo ngaku tenan. Aku yakin lesannya sudah beriman, hatinya yakin, perbuatannya yo make tenan. Yang pasar pakai, belanja pakai, orang guna ngaji tok. Nah, ini implementasinya, pelaksanaannya antara lain seperti itu. Ini 8 sifat wanita yang terbaik. Yang satu menutup aurat. Auratnya perempuan itu seluruh tubuh selain muka dan mangke termasuk sikil-sikil bareng wonten. 2, berbusana dengan mematuhi syariat syar'i. Wanita menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana. Antara lain
Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kakinya gimana? Kaos kaki. Wah, ini seperti pakai kaos kaki. Jadi nek selonjor ngene iki nggo kaos kaki seperti ini ora ketok. Nah, ini enggak apa-apa selonjor wong rodok suwe kesel ora apa-apa ning ditutup. Lah wong jari-jariku tak dokoke cincin kok. Lah kuwi ora kena. Ini yang pertama. Yang syarat kedua, bukan pakaian perhiasan. Pakaian perhiasan yang dimaksud nopo? Pakaian Rasul ngendika, jenis nggo pakaian ning kaya ngono ora termasuk pakai pakaian dilaknat oleh Allah. Niku napa? Sing lekuk-lekuke ketok, mepet pakaiane tipis, terus lekuk-lekuke ketok, disawang garis. Wah, itu bukan pakaian. Kaya ngono iki padha karo durung memakai pakaian. Mbon nate Bu ngoten? Ndek enom. Ngoten nggih? Ndek enom. Saiki astaghfirullahaladzim. Bejo Bu, saya diparingi mertua niku bejo. Akeh sing wong ngurung sempat taubat mati. Kathah to? Wis rono rene malah matine malah mabuk. Nah, ini nandhake nek lagi alhamdulillah awake dhewe diparingi tuwa, iso sapa masjid, iso gelem ngaji, iso nindakake jamaah. Ini insyaallah tanda-tanda husnul khotimah. Allahumma amin. Nih. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu pergi-pergi seperti orang-orang jahiliyah. Maksudnya menjaga diri, ya, istiqomah, menjaga diri dengan baik, menjaga kemaluan, menjaga harta yang ada, anak-anak ini dijaga. Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Nah, ini namanya. Kemudian sahabat Az-Zujat mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong atau menggoda bagi pria lain. Itu tidak boleh. Jadi syarat-syaratnya berarti jadi pakaian itu sing pas tabarruj itu mau sing bisa saya katakan contohnya sing bisa untuk ngetokke sesuatu sing akibatnya menarik syahwat wanita, perempuan-perempuan lain, laki-laki lain, itu enggak boleh. Nah, syarat pakaian lagi harus longgar, tidak ketat, tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk-bentuk tubuh. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketok garis. Syarat keempat, tidak diberi wewangian atau parfum dari parfum kalau pergi, kalau di rumah nggak apa-apa. Nih, kayak begitu seperti Bu Nur Jamil lagi yang rumah, bapaknya yang rumah pakai wangi-wangian nggak apa-apa, nggak apa-apa wong loro. Kalau untuk anunya nggak apa-apa. Nih, sebagaimana Rasul mengatakan, ayyumam ro'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Seseorang perempuan yang mengenakan wangi-wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki dengan tujuan agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. Pelacur dikatakan ini fahya zaniyatun. Nek niate ngono, nek niate men aja mambu keleke ora apa-apa. Dadi niate aku kae kono ke gene nek kumpulan bawa wangi-wangian terus engko ben tertarik aku lewat kono mampune wangi ben kepelut. Lah itu sing tidak boleh itu. Kalau tidak niat itu enggak apa-apa.
Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan pakaian non-muslim. Pakaian non-muslim itu piye? Pakaian sing ora nutup aurat. Ketoke napa you can see wae ketok. Malah wonten melih saiki pakaian ndelok kula anu mentanggo YouTube niku kenene bolong dadi ketok sithik. Aku batin kok ora kesisan karuang lek nyawang aku. Lah mbah yang mburi kene yo dibelek. Jarene model astagfirullahalazim. Itu namanya pakaian non muslim. Nah, kemudian ini yang tidak diperbolehkan katanya you can see dan seterusnya. Nih yang dimaksud. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wal mutarad jalati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Pakaiane wong lanang kok nggawa rok, nggawa wonten kok tibake istilahne delok nggon anu ki apa nggon anu nggon medsos ben iso srawung karo wong wedok-wedok ndek nggo pakaian muslim. Astagfirullah. Akhirnya ketemu kancane dibuka. Dadine yo lanang. Lah ini ada orang seperti itu. Juga sabda Rasul, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Syekhul Islam. Ini mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah bagus. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Jangan malah terus. Yang ketiga, ini memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Wanita harus malu. Ya. Allah menjadikan sifat malu itu misalnya 10. Ini yang 1 diberikan laki-laki, yang 9 diberikan wanita, perempuan. Oh, harus malu daripada laki-laki. Tetapi nek wis ilang malune, wong wedok wis ilang isine, dadine napa? Isine sini. Buktine napa? Nang nggon TV mang delok nika, wong lanang nggo jas dasinan. Sing wedok ya Allah. Lah itu wis ilang isine. Dadine ngisine. Al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah ini harus dikatakan. Juga firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 25 yang artinya aja. Kemudian datanglah kepada Musa alaihissalam salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Dia berkata, sesungguhnya Bapak memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, yakni menolong, memberikan minuman terang. Itu sejarahnya sejarah anak Nabi Syuaib, loro wanita, angon. Terus wis sore kok malah orang ngombe wedhuse ning malah nyingkir. Wong lanang-lanang dhisik. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar balane Firaun itu menemui, mengapa Mbak kok tidak? Akhirnya dijawab agak malu-malu. Nah, karena apa? Karena saya wanita tidak berani berdesak-desakan, maka nanti kalau laki-laki sudah selesai baru saya akan meminumkan. Lah sudah malam nanti kan terlalu malam. Ya sudah terbiasa seperti itu. Berkata sama Nabi Musa malu-malu seperti itu. Akhirnya dibantu Nabi Musa alaihissalam agak kudune barine bar maghrib bar asar jam 5 sebali tanya, "Lah kok kowe segmen apa sedempe?" "Sampun, Pak. Kalau dibantu seorang yang baik hati." Ciri-cirinya gimana? Dikatakan begini.
orangnya begini, rambutnya ini. Tahu karena Nabi Syuaib itu nabi. Akhirnya tolong datanglah ke sana, mintalah untuk nginep di sini. Ini sudah malam. Akhirnya dengan malu-malu Wong loro menjemput kepada Nabi Musa alaihissalam. Toh ceritanya akhirnya dinikahkan gitu. Ceritanya nanti panjang, jadi nggak usah sekarang. Terusnya taat dan menyenangkan hati suami. Harus nggih? Harus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun?" Qala allati tasuruhu idza nadara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Bukan dilihat pria lain tapi suaminya. Nek sing duwe, sing ora duwe ya dongake wae suaminya. Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada dirinya dan hartanya sehingga membuat suami benci. Jadi menghindari dari sesuatu yang dibenci atau dari selingkuh, katakan dari berkhianat. Ini hadis riwayat Nasai, hadis nomor 3231 dan Imam Ahmad hadis nomor 2251. Begitu pula tempat seorang wanita di surga atau di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya. Apakah ia taat atau durhaka? Sampai-sampai Rasul mengatakan, artinya aja, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husaini menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasul. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad, hadis ke-341. Selanjutnya harus menjaga kehormatan. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah.